Baik, selamat malam. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang teknik penulisan dan publikasi. Di sini saya moderator atas nama Yon Kusupilawan dan teman saya nama Yeremias Petrio Bogo dan di sebelah saya Yuniki Krisintunai. Kepala pemateri saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Pengantar penulisan ilmiah. A. Definisi dan karakteristik penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah adalah proses penyampaian informasi atau gagasan berdasarkan penelitian atau kajian ilmiah yang sistematis dan objektif. Tujuannya adalah untuk menyebarkan pengetahuan, temuan, atau analisis kepada khalayak ilmiah atau masyarakat luas. Karakteristiknya meliputi penggunaan bahasa formal, struktur yang terorganisir, dan penyajian data yang akurat dan terverifikasi. 1. Tujuan dan fungsi penulisan ilmiah. Tujuan utama penulisan ilmiah adalah untuk mengkomunikasikan hasil penelitian atau kajian secara akurat dan terpercaya. Fungsi penulisan ilmiah mencakup penyebaran pengetahuan baru, pengembangan teori, pengujian hipotesis, dan perdebatan ilmiah yang konstruktif. Penulisan ilmiah juga berfungsi sebagai dokumentasi temuan dan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya. 2. Ciri-ciri tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah memiliki ciri-ciri yang membedakannya dari tulisan non-ilmiah. Ciri-ciri tersebut meliputi penggunaan bahasa yang lugas dan tepat, struktur yang logis dan sistematis, misalnya abstrak, pendahuluan, metode, hasil diskusi, dan kesimpulan. Data yang akurat dan terverifikasi, referensi yang jelas dan lengkap, serta objektivitas dalam penyajian informasi. Kejelasan dan konsistensi dalam penulisan juga merupakan ciri penting. B. Etika dan integritas dalam penulisan ilmiah. Etika dan integritas merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah harus dilakukan secara jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar akademik yang berlaku. 1. Plagiarisme dan cara menghindarinya. Plagiarisme adalah tindakan meniru atau mengambil karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang semestinya. Hal ini merupakan pelanggaran etika yang serius. Untuk menghindari plagiarisme, penulis harus selalu mencantumkan sumber rujukan dengan benar dan lengkap, menggunakan kutipan yang tepat, dan menulis dengan kata-kata sendiri. Paraphrasing yang tepat dan penggunaan alat bantu deteksi plagiarisme juga dapat membantu. 2. Kejujuran akademik dan tanggung jawab penulis. Kejujuran akademik mencakup berbagai aspek, termasuk kejujuran dalam pengumpulan data, analisis data, dan penyajian hasil. Penulis bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan informasi yang disampaikan dalam tulisannya. Penulis juga bertanggung jawab atas etika penulisan, termasuk menghindari plagiarisme dan menjaga integritas data. Menjaga transparansi dalam metode penelitian dan analisis data juga merupakan bagian dari tanggung jawab penulis. Saya akan menentukan struktur dan komponen penulisan ilmiah. Judul, karakteristik judul efektif. Judul efektif harus singkat, padat, jelas dan spesifik, menarik perhatian, referensi terhadap visi. Yang kedua, teknik pemilihan judul. Yang A, gunakan kata kunci. B, hindari singkatan. C, pertimbangan audiens. Yang KB, abstrak. Tujuan dan struktur abstrak. Abstrak adalah ringkasan singkat dari seluruh penelitian. Tujuan adalah untuk memberikan gambaran tentang penelitian tersebut. Yang pertama, latar belakang, mengapa penelitian ini penting. Kedua, tujuan, apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Yang ketiga, metode, bagaimana penelitian ini dilakukan. Yang keempat, hasil, apa temuan utama dari penelitian ini. Yang kelima, kesimpulan, apa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian. Struktur abstrak biasanya terdiri dari 4 kalimat. Yang pertama, kalimat pendahuluan, menjelaskan topik dan pentingnya penelitian. Yang kedua, metode, menjelaskan desain dan metode penelitian. Yang ketiga, hasil, menyajikan
temuan utama penelitian. Keempat, kesimpulan, menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Teknik penulisan abstrak yang efektif. Yang pertama, singkat dan padat. Biasanya tidak lebih dari 250 kata. Yang kedua, jelas dan mudah dipahami, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Yang ketiga, hindari singkatan kecuali singkatan yang sudah umum dikenal. Yang keempat, tulis dalam paragraf tunggal. Abstrak biasanya ditulis dalam satu paragraf. C. Pendahuluan. 1. Latar belakang dan tujuan penelitian. Latar belakang menjelaskan tentang konteks penelitian, mengapa penelitian ini penting dilakukan, dan apa masalah yang dipecahkan. Tujuan penelitian menjelaskan tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam penelitian. 2. Rumus masalah hipotesis. Rumus masalah merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian. Hipotesis merumuskan dugaan atau prediksi tentang jawaban dari rumusan masalah. Tujuan pustaka. Fungsi dan komponen tujuan pustaka. Fungsi menyediakan landasan teoritis untuk penelitian, menunjukkan penelitian sebelumnya yang relevan, dan mengidentifikasi celah penelitian. Yang kedua, komponen. Tujuan pustaka biasanya mencakup definisi dan konsep, menjelaskan konsep dan definisi yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian terdahulu menjelaskan penelitian sebelum yang relevan dan topik penelitian. Kerangka teori menyediakan kerangka teoritis untuk penelitian. Celah penelitian mengidentifikasi celah penelitian yang belum terjawab oleh penelitian sebelumnya. Kedua, teknik pengutipan dan referensi. Teknik pengutipan, gunakan sistem pengutipan yang konsisten seperti APA, MIA atau Chicago. Relevan, daftar semua sumber yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian. Pertama, desain dan pendekatan penelitian. Desain penelitian menjelaskan desain penelitian yang digunakan seperti eksperimen, survei, atau studi kasus. Pendekatan penelitian menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan seperti kualitatif dan kuantitatif atau campuran. Yang kedua, teknik pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan data menjelaskan metode yang digunakan untuk mengumpul data seperti observasi, wawancara, atau kuesioner. Teknik analisis data menjelaskan metode yang digunakan untuk menganalisis data seperti statistik, deskriptif, uji hipotesis, atau analisis konten. F. Hasil dan pembahasan. Penyajian hasil penelitian. Tabel dan grafik menyediakan hasil penelitian dalam bentuk tabel dan grafik yang mudah dipahami. Teks deskripsi menjelaskan hasil penelitian secara detail. Interpretasi dan diskusi hasil. Interpretasi hasil menjelaskan makna dari hasil penelitian. Diskusi hasil membandingkan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya, membahas implikasi dari hasil penelitian, dan mengidentifikasi keterbatasan penelitian. Kesimpulan dan saran. Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil, merangkum temuan utama dari penelitian, menjawab rumusan masalah, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam penelitian. Yang kedua, saran untuk penelitian selanjutnya. Rekomendasi memberi saran untuk penelitian selanjutnya yang dapat dilakukan untuk memperluas atau mengklarifikasi temuan penelitian.
3. Teknik penulisan ilmiah. A. Penggunaan bahasa dan gaya penulisan. 1. Kaidah tata bahasa dan ejaan. Penulisan ilmiah harus menggunakan bahasa yang baku dan sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penulisan ilmiah harus memperhatikan ejaan yang benar sesuai dengan pedoman utama ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, penggunaan istilah dan terminologi ilmiah. Penulisan ilmiah harus menggunakan istilah dan terminologi ilmiah yang tepat dan konsisten. Penulisan ilmiah harus menghindari penggunaan bahasa sehari-hari yang tidak formal. B. Teknik penutipan dan referensi. 1. Gaya sitas dan penulisan daftar pustaka. Penulisan ilmiah harus menggunakan gaya sitasi yang konsisten seperti Chicago, MLA, atau APA. Penggunaan ilmiah harus menyertakan daftar pustaka yang lengkap dan akurat. Yang kedua, manajemen, referensi, dan penggunaan aplikasi. Penulisan ilmiah dapat menggunakan aplikasi manajemen referensi seperti Zotero, Mendeley, atau EndNote untuk membantu menggunakan referensi. Penulisan ilmiah harus memastikan bahwa semua referensi yang digunakan adalah teks tercantum dalam daftar pustaka. C. Visualisasi data dan informasi. 1. Penggunaan tabel, grafik, dan gambar. Penulisan ilmiah dapat menggunakan tabel, grafik, dan gambar untuk menyajikan data dan informasi secara visual. Penulisan ilmiah harus memastikan bahwa semua visualisasi data dan informasi diberi label dan keterangan yang jelas. Yang kedua, teknik penyajian yang efektif. Penulisan ilmiah harus menggunakan teknik penyajian visual yang efektif untuk membantu pembaca memahami data dan informasi. Penulisan ilmiah harus menghindari penggunaan visualisasi data dan informasi yang berlebihan atau tidak relevan. Berikut yang keempat, proses publikasi ilmiah. A. Identifikasi jurnal ilmiah yang sesuai. Yang pertama, kriteria pemilihan jurnal publikasi. Langkah pertama dalam proses publikasi ilmiah adalah memilih jurnal yang tepat untuk menerbitkan hasil penelitian Anda. Ada beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan saat memilih jurnal, seperti ruang lingkup jurnal. Pastikan jurnal yang Anda pilih sesuai dengan topik penelitian Anda. Berikut reputasi jurnal. Pilih jurnal yang memiliki reputasi baik di bidang Anda. Yang berikut faktor dampak. Faktor dampak menunjukkan pengaruh jurnal dalam bidang tertentu. Yang berikut proses review. Pastikan jurnal memiliki proses review yang ketat dan transparan. Yang berikut biaya publikasi. Beberapa jurnal membebankan biaya publikasi kepada penulis. Yang kedua, penelusuran dan evaluasi jurnal ilmiah. Setelah Anda menentukan kriteria pemilihan jurnal, Anda dapat mulai menelusuri jurnal yang sesuai. Ada beberapa sumber daya yang dapat membantu Anda dalam proses ini, seperti yang pertama, basis data jurnal ilmiah. Contohnya Scopus, Web of Sciences, PubMed, dan Google Scholar. Yang berikut daftar jurnal ilmiah, Directory of Open Access Journals, dan Journal Citation Report. Yang berikut rekomendasi dari kolega atau mentor. Mintalah saran dari kolega atau mentor Anda tentang jurnal yang sesuai. B. Persiapan naskah publikasi. 1. Penyusunan naskah sesuai panduan jurnal. Yang pertama, setelah Anda memilih jurnal, Anda perlu menyiapkan naskah publikasi sesuai dengan panduan jurnal. Panduan jurnal biasanya tersedia di situs web jurnal. Panduan ini berisi informasi tentang format naskah, struktur naskah, panjang naskah, jenis font, dan ukuran font. Gaya penulisan, tata bahasa, dan tanda baca. Referensi, format referensi dan bibliografi. Gambar dan tabel, format gambar dan tabel. Yang kedua, pemeriksaan naskah dan penyempurnaan. Setelah Anda menyelesaikan penulisan naskah, Anda perlu memeriksa dan menyempurnakannya. Anda dapat meminta bantuan dari kolega atau mentor Anda untuk memeriksa naskah Anda. C. Proses pengiriman dan review naskah. Yang pertama, pengajuan naskah ke jurnal ilmiah. Setelah Anda yakin dengan naskah Anda dapat mengajukannya ke jurnal yang Anda pilih.
Proses pengajuan naskah biasanya dilakukan secara online melalui situs web jurnal. Yang berikut tahapan review dan revisi naskah. Setelah Anda mengajukan naskah, jurnal akan mengirimkan naskah Anda ke reviewer. Reviewer adalah ahli di bidang yang sama dengan penelitian Anda. Reviewer akan menilai naskah Anda dan memberikan feedback. Feedback reviewer dapat berupa: yang pertama, diterima tanpa revisi, yaitu naskah Anda diterima untuk diterbitkan tanpa revisi. Yang berikut diterima dengan revisi, yaitu naskah Anda diterima untuk diterbitkan setelah Anda melakukan revisi. Yang ketiga, ditolak, yaitu naskah Anda ditolak untuk diterbitkan. D. Publikasi dan diseminasi hasil penelitian. Yang pertama, strategi publikasi dan promosi artikel. Setelah naskah Anda diterima dan diterbitkan, Anda perlu mempromosikan artikel Anda. Anda dapat mempromosikan artikel Anda melalui yang pertama, media sosial, yaitu bagikan artikel Anda di media sosial seperti Twitter, Facebook, dan LinkedIn. Yang kedua, situs web. Publikasikan artikel Anda di situs web Anda sendiri atau di situs web institusi Anda. Yang ketiga, presentasi. Presentasikan hasil penelitian Anda di konferensi atau seminar. Yang kedua, pemanfaatan media publikasi ilmiah. Ada berbagai media publikasi ilmiah yang dapat Anda gunakan untuk mempublikasikan hasil penelitian Anda, seperti yang pertama, jurnal ilmiah, yaitu jurnal ilmiah adalah media publikasi ilmiah yang paling umum. Yang kedua, buku. Buku dapat digunakan untuk mempublikasikan hasil penelitian yang lebih komprehensif. Yang ketiga, laporan teknis. Laporan teknis dapat digunakan untuk mempublikasikan hasil penelitian yang lebih spesifik. Yang keempat, poster. Poster dapat digunakan untuk mempresentasikan hasil penelitian Anda di konferensi atau seminar. Baik, mungkin itu presentasi dari kelompok 5. Sekian dan terima kasih.